Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Welcome to Mudah Berbahasa Inggris channel, and we are still in the series of OTPK, and today we are going to learn about chapter 3 from the book Keys to Unlock. If you want to know more about the chapter 1 and 2, I have previously made the video, so I will keep it on the screen too. You can check them out. Well, ladies and gentlemen, without any further ado, let's jump right in. Okay, this is the passage for answering question number 1 until number 5. Dolls are a great companion for tea parties, sleepovers, adventures, and more. But for many people, they are also creepy toys that watch you sleep and popular vessel for demonic possession. Basically, they are homicidal effigies made of stuffing or porcelain. Unsurprisingly, dolls have long been go-to monster in paranormal pop culture. Throughout history, dolls have been made to attract and have spirit that can be summoned forth in a ritual. Khalid tell us. Okay. Dolls itu selama ini kayak dijadikan sebagai teman kita gitu ya, untuk teman bermain, teman tidur, berpetualang dan lain sebagainya. Tapi di beberapa orang itu merasa bahwa dolls ini tuh permainan yang justru menyeramkan gitu, karena sering dipakai untuk demonic possession itu apa sih namanya, kayak aliran ilmu sesat yang menggunakan boneka sebagai medianya kayak gitu. Atau kadang dianggap hidup dan ngelihat kamu pas tidur, jadi dia ya kayak dianggap tuh dolls tuh hidup gitu loh. Basically, they are homicidal. Dibuat dari apa sih dolls ini? Dari porcelain ya. Unsurprisingly, dolls have long been go-to monster in paranormal pop culture. Di beberapa jenis budaya populer tuh sebenarnya memang dolls dipakai untuk yaitu media dalam ilmu hitam kayak gitu. Dan sepanjang sejarah sebenarnya dolls ini juga menurut Gulei ya, kalau si dolls ini memang dipakai untuk menarik roh dan arwah terus dimasukkan ke dalam dirinya dengan menggunakan suatu ritual. Ya, kayak kita kalau sering nonton film-film lah ya, Annabelle, film-film horor loh, Annabelle, terus The Doll dan lain sebagainya, itu kan si dollsnya sebagai media dimasukin arwah gitu kan, dan kadang jahat gitu loh, mengancam orang-orang di sekitarnya. Present in nearly every culture, hadir di hampir setiap budaya. They were placed as a servant in a pharaoh's tomb. Nah, termasuk di budaya Mesir kuno gitu ya, yang dolls ini dianggap sebagai servant. Servant ini apa? Pelayan dari pharaoh tomb, makamnya para Fir'aun, raja-raja Mesir kuno itu disebutnya Fir'aun. Nah, terus kayak piramid itu, setahu Miss ya, itu tuh sebenarnya makamnya raja-raja Mesir kuno. Jadi dia adalah pelayan. Dolls ini tuh pelayan sebenarnya untuk para Fir'aun. Fir'aun itu sebutan ya untuk nama raja. Kalau misal di kerajaan Islam kita sebutnya sultan. Nah, ini untuk kerajaan Mesir kuno tuh rajanya kita sebutnya Fir'aun. They were also said to aid in fertility. Juga alat sebagai kesuburan. Teach a child how to parent, ya ngajak main anak lah ya. Terus, or to be a listener, or to tell all your worries too, atau sebagai teman curhat intinya. They could as much be items of art or religious significance as a child's plaything. Bisa juga tadi sebagai media art, kesenian juga, dan untuk religious, untuk ritual keagamaan. Dr. Mercier, sociologist who specializes in fears. Jadi ada orang namanya Mercier, dia itu adalah seorang sosiologis yang spesialisasinya adalah in fear apa? Dalam menangani ketakutan masyarakat. Beliau bilang apa? Says that while our childhood experiences with dolls may have been a source of joy, comfort, or even safety, seeing dolls out of context can freak us out as an ultimate betrayal of innocence. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kadang ada beberapa orang yang masa kecilnya indah dengan si boneka karena diajak main dan lain sebagainya, kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya dolls itu juga menyeramkan loh. Bisa kelihatannya lucu, itu tuh buat beberapa orang itu justru menakutkan. So if you are now ready to sleep with the lights on, kalau kamu sekarang kalau mau tidur harus nyalakan lampu while keeping your eyes locked on that antique porcelain doll, sambil kamu merasa kalau doll itu yang ada di kamarmu tuh sambil ngeliatin kamu mau tidur itu loh. Jadi berjaga-jaga, bersiaga, was-was dengan keberadaan si doll itu. Read ahead for the scariest real life dolls that are bring evil to playtime. Nah, mulailah sekarang kamu baca-baca cerita tentang betapa menakutkannya dolls di beberapa tempat gitu ya. Nomor 1 kita lihat, dolls bla 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 be used for toys, religious items, or even demonic activities. Doll dapat digunakan
untuk permainan, religious item, atau untuk demonic activities, untuk ritual ilmu hitam kayak gitu. Kalimat yang tepat mana? Ini adalah kalimat yang menggunakan models. Ingat materi models kelas 10 semester 1, materi minat chapter 2, aku sampai apal ya guys. Must itu digunakan untuk menyatakan suatu keharusan. Tadi kalau kita artikan kan dapat digunakan, karena ada kata jadi kita bukan harus digunakan ya, tapi dapat digunakan. Nah, yang kita highlight, kita cari modelsnya, ada yang kata dapat. Must artinya tadi harus, could artinya dapat, should dan shall, C dan E itu artinya memberi nasihat, D itu artinya untuk kalau klausalnya pakai if. Itu materi if juga ada dulu di materi kelas 11, kelas 12. Kalau kalian pengen tahu videonya bisa cek di video-video sebelumnya ada ya, if tipe 1, 2, dan 3. Jadi karena ini tadi kita menggunakan kata dapat untuk menjawab materi models ini, jadi kita jawabannya pakai yang B, yang could. Semoga bisa dipahami ya. Nomor 2, the underlined word vessels in paragraph 1 means, arti kata vessels apa? Kita lihat kalimatnya ya di bacaan. There are also creepy toys that watch you sleep and popular vessels for demonic possession. Dan juga vessels di sini tuh sebagai kayak apa ya? Media perantara untuk ritual-ritual ilmu sesat kayak gitu. Nah, kita lihat di artinya. Mask itu apa? Masker. Weapon, senjata. Aids kayak alat gitu ya. Damis itu tadi si boneka porselen ini tadi artinya. E itu channel, penghubung. Berarti yang paling tepat adalah kata damis kayak gitu. Ini pakai konteks sih belajarnya untuk memahami vocabulary. Jadi nomor 2 jawabannya D. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini seru banget. Nomor 3 ini complete the sentence that best paraphrases the following statement from the passage. Paraphrases itu kalimat yang sama kalau diomongkan dengan bahasa yang lebih gampang. Nah, intinya kayak gitu paraphrases. Kalimatnya mana yang ditanyakan? But for many people, there are also creepy toys that would you sleep and popular vessels demonic possession. Untuk kebanyakan orang, dolls itu dianggap sebagai mainan yang menakutkan gitu ya, yang ngelihat kamu pas tidur, dan juga digunakan dalam ilmu hitam kayak gitu. Kalimat yang ditanyakan adalah dolls as spooky and satanic. Dolls dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan dan membawa ilmu hitam itu tadi. Nah, karena ada kata dilihat, kita harus tahu ini termasuk ke kalimat pasif. Pintar. Harus benar-benar paham ya kalimat pasif. Ini materi yang amat sangat penting banget. Kalimat pasif itu kalau kita mengartikan artinya adalah di atau ter, itu maksudnya pasif. Kalau kalimat aktif itu kalau kita artikan me atau ber, karena ini tadi katanya dilihat, kita cari yang pasif. Ingat rumus dasar pasif adalah be verb 3. Terus untuk di sini kita lihat semua pakai have verb 3 gitu ya, have viewed gitu kan. Semua have viewed. Itu berarti pakainya ke pasif yang present perfect. Nah, rumusnya pasif present perfect apa? Yaitu have ditambah been ditambah verb 3. Jangan lupa been-nya untuk membuat pasif. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang C itu kalimat A, yang A, oke, dari A ya. A itu having viewed itu kalimat inversion, itu di SMA belum dibahas. Yang B to have viewed itu salah karena habis itu ini namanya infinitif ya. Habis itu harus diikuti verb 1, to view langsung. Juga salah. Kemudian have viewed itu kalimat aktif dari present perfect. D, have been viewing itu juga kalimat aktif dari present perfect continuous. Yang E, have been viewed itu kalimat pasif dari present perfect tense. Jadi jawabannya yang benar E. Coba dicek-cek lagi materi pasif kalau kalian masih bingung. Nomor 4. Nah, in the passage those are described as objects that may bring happiness to some people but bla 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 to some others. Dolls ini dianggap sesuatu yang membawa happiness, kebahagiaan untuk beberapa orang, tapi juga titik-titik untuk orang lain. Membawa apa? Membawa ketakutan. Nah, di sini yang artinya ketakutan yang mana? Lawannya. Kan karena ada konjungsi but. Ini ada juga di materi kelas 10 ya, guys, materi konjungsi yang series Fun Boys namanya, FANBOYS. Apa itu Fun Boys? Singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, terus sama so. Coba dicek-cek lagi materi itu. Nah, kalau ada konjungsi fun boys ini harus menjadi kalimat paralel yang kalimat setara itu loh. Kalau di bahasa Indonesia ada ya kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu yang setara. Jadi punya posisi yang sama.
yang disetarakan apa kata happiness, yang artinya kebahagiaan, dia sebagai noun karena ada tambahan ness itu ya. Happy itu adjektif, kata sifat, tapi karena ditambahin ness, ini juga ada materinya dulu kelas 10, kalau ditambah ness itu jadi noun, kata benda. Kayak misal kata announce itu kata kerja, verb. Announcement jadi kata benda karena ditambahin men. Itu ada materinya, dicek-cek lagi coba kalau kalian bingung. Bisa cek di kamus juga, part of speech-nya kalau Miss pakainya kamusnya Oxford Advanced Learning Dictionary, browsing aja di internet, ada versi online-nya. Nah, kita lihat happiness di sini sebagai kata benda. Nah, but ini adalah konjungsi yang menyatakan kontras, kebalikan. Kalau ini kebahagiaan, berarti kebalikannya dari kebahagiaan apa? Yang sesuatu yang menakutkan, yang A jawabannya. Spirit kan roh, membawa motivasi gitu, ndak. Power, kekuatan, ndak. Dreams, impian, ndak juga. Adventure, petualangan, ndak ya. Semua yang lain yang B sampai E positif kan, padahal ini kita pakai but yang menyatakan kontras, berarti jawabannya yang A, yang menakutkan. Nomor 5, what topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Paragraf selanjutnya dari bacaan ini kira-kira cerita tentang apa? Kalian back sedikit aja, baca lagi di bacaan. Di kalimat paragraf terakhir itu tentang, so if you are now ready to sleep with the lights on while keeping your eyes locked on that antique porcelain doll, read ahead for the scariest real life doll that actually bring evil to playtime. Nah, ini paragraf terakhir itu menceritakan kalau kamu udah mulai was-was nih sekarang dengan keberadaan dolls, kalau mau tidur sampai harus nyalakan lampunya sambil kamu was-was nih dilihati sama si dolls tersebut, berarti kamu harus read ahead, bacalah cerita-cerita yang menyeramkan dari real life dolls yang mungkin bisa benar-benar membawa si roh-roh jahat gitulah di sekitar kita. Nah, kita lihat di pilihan gandanya, an art exhibition for evil dolls. Apakah kemungkinan paragraf following itu setelahnya ya? Kalau preceding sebelumnya, tidak boleh lupa ya. Kan di sini ada paragraf following, berarti paragraf setelahnya. Yang A adalah art exhibition for evil dolls, pameran untuk evil dolls boneka menyeramkan, tidak nyambung. Kan kita suruh baca cerita tadi dia ngomong. Dolls in religious ritual, penggunaan dolls dalam ritual keagamaan, enggak juga. Read stories of creepy dolls, cerita-cerita dari berbagai dolls yang mengerikan, boneka yang mengerikan. Masuk akal ya, kan tadi kita suruh baca kan. Kemudian the use of real life dolls, kegunaan dari dolls yang real life, enggak nyambung juga. Examples of ancient dolls, contoh-contoh boneka yang terkenal di zaman purba, tidak nyambung ya. Jadi jawabannya yang C, kita kan suruh baca kisah-kisah menyeramkan dari dolls itu. Next, bacaan tentang dari nomor 6 sampai nomor 10. Yuk kita baca bersama-sama. High above the rainforest of Papua New Guinea, an island country in the southwestern Pacific Ocean, male red birds of paradise gather to display. They look glorious in the morning sun, primarily colored and sleek with fine black tail feathers that coil behind them in ribbons. They let out a repetitive piercing screech to advertise their presence. A racket of chaotic sound erupt from the tree tops as each bird's call competes with the next. When a female finally appears, the males begin popping and strutting and fanning their delicate wing feathers, each trying to secure the female's attention for himself. Since then, they have been the inspiration for paintings, poetry, and woman fashions. Oke, ini ceritanya tentang jenis burung ini. Teksnya namanya teks report ya. Kalian tonton juga videonya tentang teks report ya. Jadi tentang scientific gitulah. Tentang jenis burung yang namanya birds of paradise. Nah, yang laki-lakinya dari jenis burung ini itu mereka cantik banget, indah banget. Terus mereka itu suka mengepak-ngepakkan sayap dan mengeluarkan suara-suara untuk apa? To advertise their presence, untuk menarik perhatian yang perempuan tentang keindahan mereka, supaya dalam tanda kutip menjual keindahan si yang laki ini loh, supaya dilirik sama yang perempuan. Nah, intinya gitu. The dense jungle of Papua New Guinea provide a bounty of nutritious food for the birds of paradise. Nah, si birds of paradise ini hewan yang hidupnya di hutan-hutan yang ada di Papua New Guinea. Nah, hutannya ini nih banyak jenis makanan yang menutrisi
bagus gitu untuk si Bird of Paradise ini. And what's more, it's an island with a very few natural predators, dan predatornya sedikit di daerah hutan ini. Nah, akhirnya gara-gara ada dua hal penting ini, karena makanannya sumber nutrisinya bagus dan juga sedikit predator, these are the perfect condition for a specific type of sexual selection known as female choice. Nah, akhirnya yang perempuan ini punya daya pilih yang sangat tinggi karena mereka, nah kenapa? Females don't need the males. Mereka sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh juga buat si laki ini untuk defend them, untuk melindungi mereka, atau provide food, menyediakan makan, atau to help raise young, atau membantu mengasuh si anaknya kalau mereka punya anak. Kenapa? Karena kondisinya makanannya tersedia dengan luas dan gampang dan sedikit predator. Si yang perempuan tuh bisa independen loh sebenarnya, tapi mereka memang mau menikah, mereka akan pilih-pilih yang cantik dan bagus karena toh juga mereka tidak butuh-butuh banget sebenarnya, intinya gitu. As a result, male have to work hard to impress if they want a chance to mate and pass on their genes. Jadi kalau yang cowok mau nikah ya dia caranya harus bisa menarik si perempuan ini, jenis bundur yang perempuan, supaya mereka mau dipilih dan supaya nanti bisa menurunkan gennya yang laki gitu. Every now and again, due to new combinations and mutation of genes, when birds mate, new traits emerge in a population that female find more attractive. For example, 1 year in a population of crow-like bird, a male may be born with longer than average feathers. For whatever reason, a female finds long feathers more attractive than short feathers, and the two birds mate. Nah ini, the young inherit both their father's long feather and their mother's preference for them. Kita paragrafnya kita selesaiin dulu ya. Over successive generation, this trait become more and more common in the population. In other words, the preferences of male are literally shaping the appearance of male over time. Ini kalimat terakhir garis bawahi ya guys, penting banget. Jadi karena tadi ada kondisi female choice ini tadi, si yang perempuan ini punya standar tersendiri untuk memilih yang cowoknya. Menurut mereka, yang cowok-cowok dengan long feather, yang bulunya lebih panjang, itu lebih menarik buat mereka daripada yang pendek. Akhirnya yang perempuan-perempuan lebih banyak memilih menikah dengan yang laki-laki berbulu panjang. Keturunannya akhirnya banyak yang berbulu panjang. Nah ini adalah perpaduan dari karena yang gen lakinya berbulu panjang dan seleranya yang perempuan memilih yang berbulu panjang. Makanya banyak ditemukan jenis burung Bird of Paradise yang berbulu panjang. Ini adalah makanya nih over successive generation this become more and more common in population. Jadi populasinya makanya lebih banyak yang berbulu panjang. Nah ini adalah benar-benar karena pilihan si perempuan yang mau milih lakinya yang seperti apa, kayak gitu. Coba nomor 6 ya, kita lihat which of the following statement is not relevant in the topic discussed in paragraph 1. Kita lihat di paragraf 1 itu di nomor ya, ada nomor 1, 2 per kalimat di nomor ya. Yang tidak relevan, ingat suatu paragraf harus coherent dan kohesif, harus komprehensif gitu ya, nyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, kalau ada yang tidak nyambung, melenceng sendiri, itu membuat paragrafnya tidak coherent and kohesif. Kalimat mana sih yang tidak nyambung? Di paragraf pertama semua masih menceritakan tentang keindahan si male red bird of paradise, kecuali nomor 6 dia tiba-tiba ngomongkan tentang ini bisa dijadikan yang lain, kalimat lain menceritakan tentang fisiknya gitu ya dan persaingannya untuk menarik si perempuan. Tiba-tiba di kalimat ke-6 diceritain ini buat inspirasi dalam pelukisan, terus puisi dan juga fashion perempuan. Nggak nyambung ya, yang paling nggak nyambung sendiri yang itu. Jadi jawabannya yang E, kalimat nomor 6 yang harus dibuang. Nomor 7, the author illustrate female birds high bargaining power most effectively in paragraph. Nah, kekuatan dari si perempuan yang punya daya tawar-menawar paling tinggi itu paling di-highlight di paragraf mana? Di paragraf kedua. Di kalimat mana ini? Bagian yang known as female choice. Makanya punya istilah gitu ya, yang populer di sana adalah dengan kata female choice, bahwa perempuan yang menentukan gen berikutnya. Itu jadi jawabannya D, nomor 7. Nomor 8, the author would probably agree that the relationship between male and females discussed in the passage similar to the relationship between hubungan antara laki-laki dan perempuan di paragraf ini itu mirip dengan hubungan apa?
Ini masalah apa? Di sini yang dijelaskan adalah masalah selera. Banyak yang lebih milih yang berbulu panjang dibanding yang berbulu pendek. Kita lihat pilihan gandanya ya. Sebentar, ini Miss garisi dulu. Oke, karena tadi yang dibahas adalah masalah selera, kita lihat medicine and illness, obat dan juga penyakit, hubungan sama selera sama sekali ya. Children and parents, apakah children bisa memilih their parents? Nggak bisa. Ya lahir ya takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Orang tuanya siapa? Ideal contestant and judges bisa ya dengan selera ya. Kontestan, idola dan juga jurinya selera, menurut dia ini bagus, menurut dia ini nggak bagus, itu juga bisa, itu masuk akal. Jadi jawabannya kemungkinan C, kita keep dulu. Yang D, managers and employees, ini kan hubungan antara atasan dan bawahan, nggak nyambung. Domestic workers and housewives juga nggak nyambung ya, antara ibu rumah tangga sama pekerja gitu, nggak nyambung karena ini bahasannya tentang selera, jadi yang paling pas yang C. Nomor 9, based on the passage, if there is an increasing number of predators in Papua New Guinea, female birds of paradise will bla bla bla. Nah, ini dia. Berdasarkan bacaan, kalau jumlah predatornya di Papua New Guinea meningkat, kemungkinan apa yang akan terjadi? Selama ini si female bird of paradise itu punya power lebih karena jumlah predatornya sedikit kan. Makanya mereka bisa lebih selektif dalam memilih cowoknya. Nah, kalau lebih banyak predator, kemungkinan apa? Mereka harus menurunkan standar dan tidak bisa terlalu pilih-pilih lagi karena mereka butuh untuk dilindungi, butuh dibantu untuk disediakan makan, dan butuh dibantu untuk membesarkan anak. Jadi jawabannya yang A, probably bila selektif, lebih tidak selektif untuk memilih pasangan hidup. Yang B itu nggak disebutkan ya, jadi malah mereka harus ngumpet-ngumpet dari predator, nggak nyambung sama passage. Atau ask protection from other female, minta perlindungan dari yang perempuan, nggak disebutin juga. Attack the predators secara berkelompok, nggak disebutin juga. Communicate with other type of bird as an alarm system, berkomunikasi dengan jenis burung lain untuk menyerang predator, itu juga nggak nyambung karena kan pertanyaan based on passage, berdasarkan bacaan. Kenapa si female ini sekarang punya power lebih? Karena jumlah predatornya sedikit. Nah, kalau predatornya bertambah berarti mereka tidak bisa sepilih-pilih sekarang. Jawabannya yang paling mungkin adalah A. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 ini tentang jumble sentence gitu ya. Kalau Miss jawabannya yang A. Coba kita lihat nyambung apa enggaknya. A, the male birds of paradise are certainly a sight to behold. The male grabs our attention, starting and preening center stage. Nah, ini menarik lah intinya si male bird of paradise ini karena indah, cantik. However, namun it was generation of discerning females that shape their incredible appearance and outlandish courtship behavior that gave birds of paradise their name. Nah, tapi sebenarnya meskipun yang kelihatan indah dan cantik itu adalah para lelakinya, tapi ini sebenarnya power lebihnya adalah si para perempuannya yang pilih-pilih gitu kan, yang menentukan gennya intinya. And then still there is more to their performance than first meet the eyes. Nah, makanya si yang cowok tuh harus bisa menarik si ceweknya pas pertama kali ketemu. And then the last, when you look at the bird of paradise, you will witnessing evolution in action. Nah, kamu kalau melihat bird of paradise ini benar-benar pertanda bahwa ini ada terjadi evolusi karena si perempuannya yang dulu mungkin banyak, tergantung si perempuannya pilih seleranya kebanyakan yang mana. Kayak misal yang saat ini lebih banyak yang berselera dengan yang berambut panjang, makanya yang banyak terjadi adalah yang berambut panjang, populasinya lebih banyak yang berambut panjang. Tapi nanti perempuannya berselera yang rambut pendek, mungkin populasinya akan lebih banyak yang berambut pendek dengan keadaan sekarang. Jadi jawabannya yang A, nomor 10. Bacaan berikutnya nomor 11 sampai 15. The use of virtual courses among K-12 students have grown rapidly in recent years. Sometimes these courses are synchronous, teachers and students all meet at the same time, and sometimes are synchronous on concurrent. In both cases, the teacher is supposed to provide opportunities for students to engage thoughtfully with subject matters, and students in most cases are required to interact with each other virtually. Nah, ini intinya tentang pembelajaran online dan offline lah intinya. Nah, yang online gimana? Online courses provide opportunities for students in a school that doesn't offer statistics classes may be able to learn statistics with virtual lessons. However, online classes aren't as effective as in person for most students. Nah, nih garis bawahi ya. Menurut penulis itu online class itu nggak seefektif yang offline intinya. Kenapa? In face to face, being in person with teacher and other students create social pressure
and benefits that can help motivate students to engage. Nah, kalau offline itu kita ngelihat langsung, jadi si teachernya lebih bisa ngontrol, kemudian bisa punya pressure lebih, kayak kalau temannya berprestasi dia juga lebih pengen untuk lebih berprestasi gitu loh, karena ketemu langsung. Dan ini jadi meningkatkan motivasi students untuk lebih terlibat di dalam pembelajaran. Some students tapi nih ya, some students do as well in online courses and in-person courses. Ada beberapa jenis murid gitu yang mau pelajaran online maupun offline, mereka tetap bagus sebenarnya. Some may actually do better. Malah ada yang dia online mereka merasa lebih menarik buat mereka, jadi malah nilainya bisa lebih bagus. But on average, tapi rata-rata students do worse in the online setting. Kebanyakan malah yang di online setting itu nilainya malah lebih jelek-jelek. Kenapa? This is particularly true for students with weaker academic background, terutama buat mereka yang lemah secara akademik. Jadi harus butuh lebih banyak bimbingan, lebih banyak pendampingan dari guru. Nah, secara online tuh banyak distraksinya. Nanti akan dibahas di paragraf selanjutnya. Just like in brick and mortar classroom, online courses need a strong curriculum and strong pedagogical practices. Brick and mortar classroom tuh yang ya secara offline lah intinya. Nah, di online tuh juga kita butuh kurikulum dan juga pedagogical practices itu ranah pendidikan, pengarahan pendidikan yang juga lebih terarah gitu. Teachers need to understand what students know and what they. Guru perlu mengetahui apa yang mereka butuhkan, mereka ingin ketahui, dan apa yang mereka tidak tahu. Nah, untuk apa? Untuk membantu mereka belajar materi baru. What is different in the online setting is that, nah, apa sih bedanya yang online sama offline? Students may have more distractions and less oversight. Nah, kalau di online mereka lebih banyak terdistraksi, lebih banyak gangguan, dan less oversight. Less oversight itu lebih kurang terbimbing dan teramati dengan baik sama si gurunya, which can reduce their motivation. Nah, dua hal ini bisa mengurangi motivasi belajar mereka. The teacher will need to set norms for engagement, such as requiring students to regularly ask questions and respond to their peers that are different than the norms in the in-person setting. Nah, akhirnya si teacher ini harus membuat si students lebih engaging, lebih ikut terlibat di dalam pembelajaran. Caranya gimana? Minta mereka supaya sering bertanya atau menjawab pertanyaan, terus merespon temennya. Misal temennya presentasi, itu mereka suruh merespon. Kalau enggak ya kan tinggal tidur, ya nggak sih? Nah, online courses are generally not effective as an in-person classes, but they are certainly better than no classes. Nah, emang online emang nggak sebagus offline sih sampai saat ini. Tapi daripada tidak ada kelas sama sekali, ya mending ada online lah. A substantial research based developed by Carl Alexander at Johns Hopkins University and many others shows that students, especially students with fewer resources at home, learn less when they are not in school. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Carl Alexander, kalau apalagi anak-anak yang resources, sumber dayanya itu tidak banyak di rumah, misalnya bukunya tidak banyak, terus akses internetnya jelek gitu-gitu, ya mereka tambah jarang belajar gitu loh. Makanya banyak terjadi penurunan secara akademis dengan pembelajaran secara online. Ini menurut penelitian ya. Right now, virtual courses are allowing students to access lessons and exercises and interact with teachers in ways that would have been impossible if an epidemic had closed school even a decade or two earlier. Walaupun sekarang perkembangannya secara virtual, pembelajaran secara virtual ini udah meningkat banget, yang bisa membuat setidaknya anak-anak itu bisa belajar misalnya dari YouTube atau pakai selain Google Classroom kan macam-macam ya pembelajaran, ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai yang punya Microsoft, kok aku lupa ya, Nearpod dan lain sebagainya lah, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan si gurunya, terus mengerjain soal. Nah, perkembangan ini tuh kayaknya tidak memungkinkan kalau bisa terjadi kayak 10 atau 20 tahun yang lalu tuh kayak tidak mungkin banget bisa belajar dengan tidak secara langsung ketemu sama gurunya, intinya gitu. So we may be skeptical of online learning, but it is also time to embrace and improve it. Ya memang sih, mungkin memang saat ini belum se-efektif itu, tapi ya suatu saat ini kita harus tetap menggunakan si online ini, karena mungkin suatu saat kita akan juga tetap butuh, jadi harus ditingkatkan. Karena 10-20 tahun lalu aja kita nggak terbayang
memungkinkan untuk belajar secara online, tapi sekarang buktinya bisa, walaupun memang belum terlalu efektif, tapi mungkin siapa tahu dengan perkembangan teknologi ke depan akan malah justru semakin menarik dan membuat pembelajaran lebih efektif dibanding yang offline. We never know. Oke, kita jawab nomor 11. Which of the following about online classes is not correct according to the passage? Yang salah berdasarkan bacaan, harus berdasarkan bacaan ya. Kita lihat yang A. In any virtual course, both students and teachers have their part of responsibilities. Bahwa students dan teacher itu punya ketanggung jawab masing-masing. Ada ya disebutin, si students harus caranya terlibat di dalam pembelajaran, teachers harus bisa mengajak dengan ngasih pertanyaan atau menjawab pertanyaan, terus suruh menanggapi temannya. A, jelas, berarti ya salah ya, nggak kita pilih. B, one major benefit of online class is the extended access to education for more students. Salah satu keunggulan online class, kita bisa jumlah muridnya lebih banyak. Ya benar, tapi kan nggak disebutin di bacaan. Misal kalau di kelas dibatasi, satu kelas cuma boleh 25 anak maksimal. Kalau online bisa sampai 10, 50, 100 boleh, tapi kan nggak disebutin sama sekali di bacaan. Jadi B salah. Peer pressure commonly found in brick and mortar classroom actually do good for students. Benar ya ini ya, kalau tadi ngelihat temannya berprestasi, dia lebih termotivasi untuk mau bermotivasi. Berarti benar C, jadi tidak kita pilih. D, the effectiveness of an online course will partially depend on the student's individual capability. Keefektifan pembelajaran online itu tergantung dari kemampuan si individual si students, itu juga disebutin benar. Yang E, bright pupils will inevitably see their grades fall during an online rather than an offline class. Kalau anak-anak yang pintar itu mereka akan melihat nilai mereka tuh anjlok pas pembelajaran online. Padahal tadi disebutin di dalam research bahwa ada kok yang kalau memang mereka niat dan rajin, mereka do good in both online and offline setting. Jadi E jawabannya nomor 11. 12. Which of the following best restate the underlined sentence in paragraph 3? Nah, kita lihat yang di garis bawahi ya, di paragraf 3, what is difference ini. Dia membandingkan antara online sama offline, satu itu yang dipegang. Yang dibandingin apa? Kalau di online lebih banyak distraksi dan lebih sedikit bimbingan dari si guru. Itu yang harus di-highlight. Kita lihat pilihannya yang A, online classes present distraction and reduce motivation unlike the offline class. Kalau yang online itu lebih banyak distraksi dan mengurangi motivasi, tidak disebutin tentang motivasi, jadi A salah. B, students lost enthusiasm, kehilangan antusiasme ketika mereka harus belajar secara online karena lebih banyak distraksi. Nah ini juga salah karena cuma bahas distraksi toh, halangan-halangan dan rintangan, tapi tidak terlalu bahas oversight-nya. C, the difference between an in-person setting and an online course, ini ya, dia langsung bahas dua hal antara yang online dan offline. Ini dilihat dari dua hal. Yang pertama dari interupsi atau distraksinya, gangguannya, sama minimum supervision in the latter, dan juga bimbingannya dari si guru. Nah dua-duanya dibahas, jadi kemungkinan C, kita keep C. D, the virtual environment is disruptive in nature and out of necessary control, disappointing students. Nah karena kalau kondisi virtual tuh pasti banyak halangannya, jadi di luar kontrol kendali si student, jadi membuat students kecewa. Nggak disebutin kalau mereka kecewa ya, mungkin malah beberapa senang malah pelajaran online, mereka nggak harus belajar. A, with more interferences and less supervision. Oh my god. Yang E, dengan lebih banyaknya halangan dan juga sedikitnya supervisi, students jadi lebih tidak termotivasi untuk belajar secara online. Ini perbandingannya cuma satu, jadi cuma yang online aja kan dia ngomongnya. Jadi jawabannya sebenarnya antara C dan E. Nah, tapi yang lebih kuat dia membandingkan itu yang C, karena antara dua disebutin gitu loh. Perbandingannya antara pembelajaran secara online dan secara offline gitu. Paham nggak sih maksudnya? Terus yang intervensi di sini juga sebenarnya kan lebih ke acara campur tangan gitu ya. Ya gangguan juga bisa sih, karena lebih banyak gangguan dan juga lebih sedikit supervisi, jadi lebih sedikit. Jawabannya malah yang E, karena dia menggambarkan si ini dengan sangat jelas restate si kalimat tersebut, karena banyaknya gangguan dan juga lebih sedikit supervisi, itu student jadi di pembelajaran online itu lebih rendah lah motivasinya. Di sini kan dia ngomongin motivasi juga kan, sedangkan di yang C itu dia tidak membahas tentang si motivasi, tapi cuman bilang gangguannya tok sama
sedikit supervisi. Terus kenapa? Jadi kan mempengaruhi apa gitu. Nah, yang E itu dia membahas tentang ini mempengaruhi motivasi mereka. Jadi nomor 12 jawabannya E. 13, about the online classes, the author implicitly say that. Nah, secara implisit itu ini ya, tidak langsung. Kalau eksplisit itu ditulis secara jelas, itu eksplisit namanya. Secara implisit itu gimana sih tanggap si author ini? Menurut author, they have become more common these days, tentang online class lebih sering ada di keadaan saat ini. Ya benar, di secara eksplisit itu disebutin kan di paragraf terakhir. Dia ngomong 10-20 tahun lalu nggak kebayang pembelajaran secara online, tapi sekarang memungkinkan. Kemudian B, yang A itu kita menyimpulkan, jadi jawabannya yang A ya, 13. Yang B, students tend to do worse in online. Tadi dia ngomong di paragraf ditulis secara jelas, rata-rata secara online itu banyak yang nilainya jelek. Online course for more varied subject than face to face, sama sekali tidak sebutin, malahan C. It's harder to make students motivated to study, disebutin secara jelas, itu contoh yang digarisbawahi, jadi ini secara eksplisit ya. Yang E, they can be more effective than face to face, malah diomongnya less effective. Jadi jawabannya yang A. Itu di paragraf, menunjukkan di paragraf terakhir tuh loh, dia secara implisit menyatakan bahwa kita nggak kebayang loh 10-20 tahun lalu kalau pembelajaran secara online tuh kayak gimana, tapi sekarang sudah lebih memungkinkan walaupun belum seefektif yang offline, kayak gitulah intinya. Jadi 13 jawabannya A. Nomor 14 sekarang, the author's assumption regarding to face class is that, kalau face to face itu menurut author gimana? Has less distraction and attention from the teacher, lebih sedikit distraksi dan lebih sedikit atensinya juga. Salah ya, atensinya malah lebih banyak, jadi A salah. Is more effective than online classes, lebih efektif daripada online class. Jelas benar, menurut dia kan masih merasa offline lebih efektif lah untuk diterapkan. Jadi jawabannya yang B, 14. Nomor 15 kita lihat, what is the relationship between the ideas in paragraph 4 and those in paragraph 2 and 3. Paragraph 2 and 3 itu menjelaskan tentang kayak nilai-nilainya sama kayak motivasi dan efektivitasnya di pembelajaran secara online kayak gitu. Nah, sedangkan di paragraf keempat itu lebih bahas tentang hasil riset dan perkembangannya gimana ya jelasin ya, perkembangannya yang tadi ada penelitian yang dari Carl Alexander itu loh, meskipun belum seefektif yang offline, tapi ya sudah mulailah ada perkembangan karena dibanding 10-20 tahun yang lalu, intinya kayak gitu. Nah, ini nomor 15 jawabannya kalau Miss B. Jadi kalau paragraf 4 itu membahas tadi hasil riset penelitian secara problemnya kelas online. Nah, problem-problem ini tuh sudah dijelaskan di paragraf 2 dan ketiga. Kayak yang di paragraf kedua mereka cerita nilai-nilainya itu beda-beda. Paragraf ketiga itu motivasinya students yang sangat berkurang karena banyaknya distraksi dan juga kurangnya bimbingan dari teachernya. Jadi kalau Miss jawabannya B yang nomor 15. Well, students, that's all from me today for our lessons in chapter 3. If you have different answers, you may write down on the comment sections below, or if you want to ask more questions, you can also put your comments on the comment sections down below. Well, I hope this video is helpful. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!